Halo, salam jumpa kembali dengan saya ya. Di channel ini khususnya yang membahas tentang geografi dan IPS. Jadi udah lama saya nggak update nih. Saat ini atau di video hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem informasi geografis sebagai kelanjutan dari video yang sebelumnya. Yang mana kita udah bahas tentang peta, terus udah bahas tentang apa namanya kemarin ya. Penginderaan jauh, jenis-jenis citra, dan bagaimana menginterpretasi citra. Nah, ini adalah salah satu bagian dari sistem informasi geografis ini intinya adalah salah satu bagian dari pemetaan juga. Ya, jadi memang fokus sistem informasi geografis itu adalah mengolah data geografis yang nanti wujudnya adalah sebuah peta ya atau informasi geografis berupa peta. Nah, itu peta digital ataupun peta hasil interpretasi penginderaan jauh ya, peta citra hasil interpretasi citra dan sebagainya. Jadi semuanya melalui sistem informasi geografis. Mari kita lihat lebih seksama. Oke, ini dia. Kayaknya di slideshow bisa ya. Oke, ini prinsip dari sistem informasi geografis. Oke, kita akan mengingat lagi. Nah, apakah ini? Ini adalah gambar peta. Peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Nah, itu contohnya. Ya, mari kita pikirkan. Kira-kira gimana caranya membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Bali seperti ini? Ya, yang ini. Mana ya caranya? Apakah digambar, misalnya lewat iPad gitu harus ada Apple Pencilnya atau pakai apa namanya tablet terus digambar gitu seperti kita membuat peta manual? Bisa saja ya, tetapi itu perlu akurasi yang kuat, sumber data yang tepat ya, dan proses pembuatannya pun cenderung lebih lama. Bisa ya, pakai tablet seperti itu gambar manual bisa. Tetapi ada cara yang lebih efisien, yaitu menggunakan sistem informasi geografis. Ya, sama menggunakan suatu sistem teknologi terkini yaitu menggunakan komputer. Nah, kira-kira kalau membuat data kependudukan seperti ini, data apa saja yang diperlukan? Nah, itu kan bisa di dianalisis itu ya. Kalau mau buat peta kepadatan penduduk ini, tentunya kita harus perlu data topografi wilayah dulu atau bentukan wilayah yang akan dipetakan. Nah, kayak gini ya untuk peta Pulau Bali seperti apa. Nah, terus yang tentunya yang diperlukan yaitu data tentang penduduk. Ini di kabupaten ini berapa jumlah penduduknya. Jadi bisa dirinci per kabupaten, bisa dirinci per desa kelurahan, ya terserah yang mau buat. Gitu intinya ya. Intinya untuk membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Bali seperti ini, kita perlu namanya sistem informasi geografis. Apa itu? Nah, ini konsepnya ya. Nih, SIG, Sistem Informasi Geografis. Ya udah kalau kita bicara sistem itu pasti sebuah komponen yang saling berkaitan. Yang mana di sini kalau di SIG itu pasti komputerisasi. Jadi semuanya pakai komputer, gitu ya. Informasi berarti ya penyajian informasi. Geografis berarti fenomena keruangan. Yang mana kalau geografis identik dengan fenomena keruangan dalam atau lingkupnya adalah geosfer. Entah itu antroposfer, biosfer, ya, litosfer, atmosfer, hidrosfer, yang kayak gitu. Jadi semua bisa diinformasikan melalui SIG ini. Nah, jadi kurang lebih kalau ini dirapikan lagi kalimatnya, jadilah seperti ini. SIG ya identifikasi, ya mengidentifikasi fenomena keruangan, menganalisis dan menyajikan ulang informasi keruangan tersebut menggunakan komputer atau berbasis komputer. Nah, kayak tadi peta Provinsi Bali itu kan jadi lebih rapi, ya gitu istilahnya ya. Jadi menggunakan komputer di situ. Oke. Nah, ini sumber data SIG atau sumber informasi SIG yang seperti saya bilang tadi ya, ada fenomena geosfer. Semua bentuk fenomena geosfer bisa dianalisis.
ya. Kemudian didigitalisasi, misalnya kayak tadi kepadatan penduduk itu kan antroposfer. Antroposfernya didigitalisasi dalam bentuk peta sehingga dapat disajikan dalam bentuk data digital. Gitu kurang lebih, ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti boleh komentar di bawah ya. Oke, ada komponen dalam sistem informasi geografis ini. Nah, intinya, semua komponen ini saling melengkapi dan terintegrasi. Artinya, atau kata lainnya gimana? Kalau salah satu komponennya nggak ada, SIG nggak bisa diaplikasikan. Gitu intinya. Ya, di situ ada hardware, software, sama brainware. Oke, sederhananya gini. Em, Kalau mau mengaplikasikan SIG, paling nggak kita punya komputer yang mumpuni ya dengan syarat-syarat tertentu. Aplikasinya atau softwarenya, aplikasi pengolah data spasialnya, dan kompetensi manusianya atau brainware-nya. Itu sangat penting ya. Makanya tadi kalau salah satu nggak ada, ya SIG nggak bisa dijalankan, diaplikasikan. Contoh misalnya, brainware-nya nggak ada. Hanya ada hardware, software. Terus brainware-nya cuma orang yang belum punya kompetensi di bidang SIG. Jadi nggak bisa. Nah, ya, itu juga yang lain. Brainware-nya ada, software-nya ada, hardware-nya yang nggak ada, tetap nggak bisa. Jadi semua terintegrasi tiga komponen ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita jabarkan lebih spesifik lagi. Kita mulai dari perangkat keras atau hardware. Nah, hardware itu ada alat input namanya, alat input, alat pemrosesan, dan alat output. Nah, ini udah saya isikan contohnya, ya. Sebagai input data ke komputer, boleh pakai scanner, ya, digitizer, CD, DVD, ini mungkin udah kuno ya di zaman sekarang. Ya, intinya bagaimana caranya membawa data yang hard, ya, misalnya kayak peta dasar yang masih hard copy dijadikan sekarang soft copy. Nah, itu menggunakan data atau alat masukan tadi. Oke, barulah yang kedua diproses. Ya, pemilah, ya ini udah salah ketik ya. Pemilah, penganalisis, dan penyimpan data SIG. Itulah fungsinya di pemrosesan ini. Contoh alatnya adalah CPU, disk drive ya. Mungkin sekarang ada namanya apa SSD yang seperti itu ya. Tape drive mungkin udah lama itu ya. Itu alat pemrosesannya di situ. Makanya seperti yang dibilang tadi, hardware atau komputernya itu harus punya spesifikasi tertentu supaya bisa menggunakan SIG ini. Ya paling enggak di era sekarang minimal RAM-nya 8 lah. Itu pun kadang lelet-lelet juga. Ya 16 lah paling standar lah itu. Ya udah bisa pakai aplikasi software SIG itu yang nyaman, kenceng gitu ya, ya di 16 GB RAM. Lalu ada alat keluaran, outputnya. Nah, output ini ya tujuannya sebagai yang menayangkan informasi geografis yang sudah diolah di proses tadi. Ya, contohnya seperti printer ya, entah berbagai jenis printer. Mungkin ada sekarang printer 3 dimensi. Nah, kayak gitu. Ya, jadi bagaimana dia menyajikan informasi tersebut. Bahkan eh, sekarang melalui media sosial udah gampang juga. Oke, media outputnya. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat lunak. Nah, ini softwarenya, ya. Jadi untuk menjalankan perangkat lunak, nah ini contoh-contoh perangkat lunaknya, ya. Aplikasi pada komputer ya, yang digunakan untuk input, proses, penyimpanan, dan penyajian data dalam SIG. Contohnya, oke, di situ udah ada contohnya. ArchInfo, ArcGIS, ya, MapInfo, ArchView, ILWIS, ya, dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya jenis softwarenya untuk mengolah data geografis. Ya, sama seperti mungkin aplikasi pengedit foto, pengedit video. Nah, itu kan banyak jenisnya. Ya, kurang lebih di SIG juga seperti itu. Jadi banyak jenisnya dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing.
Nah, ya, jadi untuk menjalankan perangkat lunak tersebut diperlukan perangkat keras yang memenuhi spesifikasi tertentu. Wah, udah tadi dibahas ya, terutama ruang penyimpanannya. Nah, ini kurang lebih penampakan ya dari aplikasi-aplikasi tadi ya, ArcGIS, Map Info yang seperti itu. Ya, jadi mengolah data geografis ya, sehingga bisa diinformasikan lebih lanjut atau istilahnya disajikan, dipublikasikan lebih menarik lagi dan lebih informatif lagi gitu. Selanjutnya, nah ini yang ketiga, intelijensi manusia atau brainware-nya. Nah, keberadaan brainware itu sangat penting ya. Walaupun sekarang ada namanya artificial intelligence ya, atau AI. Mungkin AI bisa membantu untuk membuatkan atau mengoperasikan software dan hardware-nya SIG ya, tetapi ada beberapa part yang tidak bisa dia lakukan ya yang lebih detail. Atau bahkan di SIG pun tidak terlalu menggunakan AI di era sekarang ya, karena presisinya kurang maksimal antara data yang sebenarnya dengan data yang diperoleh secara digital itu dia tidak bisa memberikan informasi yang seperti yang kita inginkan. Gitu intinya. Ya. Nah, ini ada data dan sumber data dalam SIG. Oke, di dalam SIG itu ada sumber data spasial ya atau data spasial dan data atribut ya. Kenapa disebut data spasial? Nah, ini artinya data keruangan. Ya, data keruangan contohnya apa ya? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Data spasial dan data atribut identitas dari data spasial tersebut. Misalnya ada sungai, itu data spasialnya. Atributnya apa ya? Keterangan dari data tersebut. Data spasial ada vektor sama raster. Data vektor itu terdiri dari data titik, garis, sama poligon. Sedangkan raster itu pixel. Nah, ini contohnya. Kalau data titik ya berupa seperti ini ya, misalnya ingin membuat persebaran kota di suatu pulau gitu misalnya, ya itu menggunakan data titik. Atau misalnya ingin membuat persebaran apa ya, yang bisa bentuknya titik, persebaran bangunan kuno di suatu daerah gitu misalnya, ya, menggunakan simbol titik ini. Sedangkan yang garis ya ini contohnya. Kayak sungai, jalan, nah itu identik dengan data spasial vektor garis. Kalau poligon, ya ini berarti area. Misalnya ingin memetakan seberapa luas sawah di desa A gitu ya, berarti menggunakan poligon. Jadi datanya poligon. Nah, kemudian ada data raster namanya atau pixel. Ya. Ada raster titik, garis, sama poligon juga. Intinya gini. Semakin rapat pixel, itu akan menghasilkan data yang lebih baik. Nah, sama seperti foto lah istilahnya. Kayaknya kamera itu kan ada megapikselnya. Megapiksel itu kan berarti titik kerapatan dari piksel-piksel tersebut. Semakin besar megapikselnya, berarti titik pikselnya semakin kecil. Jadi datanya lebih apa namanya? Tidak pecah gitu ya. Ya contohnya seperti ini. Kalau ini di zoom kan pecah. Nah, gitu. Coba mungkin yang masih ingat dengan kamera yang jadul itu kamera VGA yang kayak gitu. Kalau di zoom out yang terlalu benar-benar apa zoom in terlalu in gitu, ya jadinya kotak-kotak besar gitu kan. Jadi pikselnya kurang rapat. Nah, itu. Ini dalilnya ya. Nah, terus lalu atribut, nah ini berupa data deskripsi. Deskripsi data misalnya nama sungai, nama kota, nama laut, nama daerahnya, nama kabupaten, nama desa. Itu namanya data atribut. Nah, kalau di peta kan ada itu. Sungai, apa misalnya Ciliwung gitu misalnya. Sungai Brantas gitu misalnya. Jadi itu namanya data atribut. Oke, danau misalnya. Oh, ini danau Toba gitu misalnya. Ya. Jadi penjelasan atas data spasial itu disebut data atribut. Oke, jadi keseluruhan data tersebut diperolehnya dari mana? Ya, bisa dari data terestrial atau tinjauan langsung ke lapangan.
Ada berupa data peta juga. Jadi informasinya dari peta induk ya, dan data dari penginderaan jauh. Itu data inderaja gitu. Jadi tiga data itu bisa dikombinasikan. Oke. Nah, ini beda SIG konvensional dan SIG modern. Kalau yang konvensional itu kan analisis rumit, banyak biaya, cek manual, penyimpanan skala besar gitu ya. Eh, atau istilahnya penyimpanannya itu kebanyakan masih hard copy. Nah, gitu. Sebenarnya dari dulu kalau kita mungkin ingat waktu SMA itu membuat peta yang seperti itu. Disuruh sama gurunya bikin peta, misalnya peta Indonesia gitu atau milih salah satu pulau di Indonesia. Itu kan sebenarnya SIG konvensional ya. Ya analisisnya masih rumit, banyak biayanya. Ceknya harus manual gitu ya, menghitung gridnya manual, kayak itu contohnya. Kalau SIG modern ya analisis lebih cepat karena komputerisasinya lebih kompleks lagi ya, efisien biaya, sistem panggil istilahnya di komputer ya. Nah, sama kayak kita save data di komputer nanti kan bisa tinggal panggil aja. Itu maksudnya ya. Lalu penyimpanannya digital. Apalagi daerah sekarang penyimpanan gampang ya. Ada yang berlangganan juga seperti iCloud yang kayak gitu bisa. Oke. Nah, ini tahapan kerja SIG. Ada input, proses sama outputnya. Oke. Sama seperti kalau membuat tugas di pakai apa Office misalnya. Nah, jadi inputnya ya udah kita ketik inputnya ya. Atau inputnya datanya dari mana gitu. Ya, diproses, diedit gitu, dan akhirnya bisa jadi tulisan gitu. Nah, itu outputnya. Kurang lebih SIG prosesnya gitu. Input tadi apa namanya? Digitasi peta dasarnya, mencari peta dasar, proses, ya lalu digabungkan datanya, outputnya berupa peta yang baru dengan informasi yang lebih baru. Nah, ini tahap pemasukan data. Ya, akuisisi, editing, pembuatan topologi data, pemberian atribut, dan transform koordinat. Apa itu? Ya, akuisisi itu proses perekaman data dalam komputer. Kayak tadi digitasi. Lalu diediting, ya. Diedit, disesuaikan lagi. Siapa tahu ada garisnya yang putus, ada yang nggak kelihatan. Nah, itu editing, ya. Lalu pembuatan topologi data lagi. Jadi membuat data yang baru ya untuk diklasifikasikan mana yang garis, mana yang titik, mana yang area, itu namanya topologi data. Membuat klasifikasi berdasarkan tipe data. Nah, itu kurang lebih kata lainnya, ya. Lalu pemberian atribut. Ya, jadi dikasih atribut tadi nih garis ini kalau warna biru, oh itu sungai. Oh garis ini kalau warnanya merah, rel kereta api gitu misalnya. Jadi memberikan atribut. Baru yang terakhir adalah transform koordinat di tahap pemasukan data. Ya, nah jadi koordinatnya biar sama dengan yang sebenarnya. Nah, supaya tidak terjadi distorsi, nah, gitu ya, ketidaksesuaian antara kenyataan dan yang ada di peta. Itu harapannya. Oke. Pengolahan data, ya ada pengarsipan dan pemodelan, ya, dan manipulasi data, buffering, scoring, overlay, gitu. Oke, nanti kita lihat bagaimana contoh prosesnya, ya. Contoh ini, udah ke contoh nih. Seorang akan membuat peta kemiringan lereng Provinsi Bali, maka membuat peta mengumpulkan beberapa peta atau data pendukung seperti topografi, kontur, dan peta jalan. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ini tahap awal tadi. Jadi, em, peta Pulau Bali yang awalnya seperti ini didigitasi dulu supaya bentuknya kosong seperti ini. Jadi, kayak peta peta buta, ya. Peta digital hasil digitasi ini belum sempurna sehingga perlu diedit melalui tahap editing tadi. Nah, ini peta fisik di-scan, didigitasi, jadilah peta digital semacam ini, peta dasar. Nah, ini contoh editing tadi ya. Ada yang undershoot, overshoot. Jadi itu diedit. Ini undershoot jadi nggak sampai dia ke sini. Overshoot terlalu berlebih. Ya udah diedit jadilah lebih baik atau sesuai dengan keinginan.
Nah, ini gambaran sederhana proses editing seperti ini. Kemudian setelah itu pengklasifikasian data titik garis dan area. Nah, dengan memberikan identitas atau atribut ini ya. Nah, area misalnya dikasih kode-kode tertentu, parameternya apa, lereng gitu, lereng kode-kodenya berapa, namanya miring. Ya, ini namanya memberikan atribut atau identitas. Nah, misalnya kayak ini, garis ini tadi diberikan identitas area 10 gitu misalnya. Perimeternya 12, lerengnya 1, namanya miring gitu. Jadi menyesuaikan dengan keinginan masing-masing ya yang menggunakan SIG ini. Nah, jadilah dia seperti ini. Ya, setelah diberikan atribut itu, oh ternyata yang nomor 11 itu jadi miring dia. Oh ini datar, oh ini terjal, ini datar juga. Ini diberikan atribut namanya. Nah, terakhir baru dia transform koordinat. Cara sebenarnya dengan yang sebelumnya di peta dasar juga boleh. Jadi menyesuaikan koordinatnya. Oke. Nah, ini tahap pengolahan data. Nah, ini jadi udah datanya yang seperti tadi itu kan. Nomor catatannya berapa, topografi kayak gitu. Jadi jenis-jenis datanya apa, parameter topografi, kontur atau jalan gitu ya. Lalu ada pemodelannya. Nah, misalnya peta kemiringan lereng di Bali gitu, peta topografi, kontur sama jalan misalnya yang diperlukan. Tahap pengolahan datanya di buffering, scoring sama overlay. Ya, dengan hasil akhir eh, peta pengolahan apa kemiringan lereng di Provinsi Bali. Ini kurang lebih prosesnya ya. Overlay itu artinya semua data itu dijadikan satu dan terbentuklah hasil akhir berupa ini. Ya, peta kemiringan lereng Provinsi Bali. Ini sebenarnya nggak bisa dijelaskan seperti ini saja, ya. Untuk SIG itu memang seharusnya ada praktikum, ya, praktikum khusus supaya yang belajar itu paham tahap-tahap ini tadi. Kalau dijelaskan sebegini saja, agak sulit pasti dipahami. Bahkan tidak agak sulit lagi ya, bisa sulit banget ini dipahami. Intinya, SIG itu adalah proses bagaimana kita mengolah data mentah menjadi data yang jadi dan lebih bermanfaat. Nah, gitu. Kayak gini tadi cuma ada data jalan, data kemiringan, data topografi. Nah, hasil akhirnya bisa digabung jadilah dia data informasi tentang kemiringan lereng di suatu tempat. Intinya seperti itu ya. SIG itu memberikan informasi baru terkait data yang sudah ada. Tuh. Nah, ini untuk memahami proses ini ya perlu praktikum sebenarnya. Oke. Nanti ada lah video-video lain tentang bagaimana cara menggunakannya. Oke. Berikutnya, jadi ini manfaat SIG. Banyak manfaatnya sebenarnya ya. Untuk sumber daya alam, perencanaan pembangunan. Nah, ini banyak sebenarnya manfaatnya. Jadi bahkan untuk mengetahui di suatu daerah apakah rawan longsor atau rawan bencana suatu bencana gitu, itu bisa menggunakan SIG. Oke, ya itu saja tentang SIG ya. Kalau nanti pun ada pertanyaan, silahkan bisa berkomentar dan kita diskusi ya. Terima kasih.